Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmasi Komunitas pertemuan ke-8 dengan judul Program Kesehatan di Indonesia bersama saya Apoteker Cynthia. Ini adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman baca. Yang pertama dari Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Kemudian Kepmenkes nomor 189 tahun 2006 tentang kebijakan obat nasional dan kebijakan kefarmasian dan alat kesehatan dalam sistem kesehatan nasional atau SKN. Outline yang akan kita bahas adalah program kesehatan di Indonesia, yaitu diawali dengan sistem kesehatan nasional, kemudian indikator kesehatan dan upaya penyelesaian masalah kesehatan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang sistem kesehatan nasional atau disingkat nanti dengan SKN. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta. SKN ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi semua komponen bangsa itu bisa menyelenggarakan SKN. Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, atau tenaga kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif, Kalau sekarang ini upaya promotif dan preventif itu sudah banyak sekali dilakukan di pusat kesehatan masyarakat atau di puskesmas, Oke, kemudian komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN dikelompokkan dalam subsistem. Yang pertama, upaya kesehatan. Kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Ketiga, pembiayaan kesehatan. Keempat, sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Yang keenam, manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, Kemudian kita masuk ke topik sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik. Sementara itu, bahan baku impor mencapai 85% dari kebutuhan. Di Indonesia terdapat 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek pengobatan dan baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan baku, Memang pemerintah sudah melakukan upaya penelitian terhadap penelitian dan pengembangan terhadap tanaman-tanaman obat yang ada di Indonesia dengan dilakukannya RISTOJA atau riset tanaman obat dan jamu. Jadi dilakukan survei ke daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi memiliki tanaman-tanaman obat seperti waktu itu pernah dilakukan juga di NTB berfokus pada daerah Bima dan Dompu dicari tahu tanaman-tanaman obat apa sih yang digunakan secara empiris oleh masyarakat kemudian nanti diteliti lebih lanjut kira-kira kandungan apa yang terdapat pada tanaman obat tersebut. Nah, upaya ini mulai dari jamu sampai nanti tercipta secara uji klinis melalui fitofarmaka, Nah, upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan telah dilakukan secara komprehensif. Sementara itu, pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, masih banyak pengobatan dilakukan tidak sesuai dengan formularium. Kemudian ada daftar obat esensial nasional atau DOEN digunakan sebagai dasar penyediaan obat di pelayanan kesehatan publik. Daftar obat esensial nasional atau disingkat dengan DOEN tersebut telah disusun sejak tahun 1980 dan direvisi secara berkala. Nah, kalau dulu namanya DOEN kalau sekarang berganti istilah menjadi Fornas atau Formularium Nasional Jadi formularium nasional ini adalah berisi obat-obatan
yang menjadi acuan pada pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi untuk meresepkan obat-obat pasien BPJS itu dia berpedoman pada formularium nasional ya. Jadi di puskesmas rumah sakit itu harus menyediakan obat-obatan yang ada di dalam daftar formularium nasional. Nah, lebih dari 90% obat yang diresepkan di puskesmas merupakan obat esensial generik ya. Namun tidak diikuti oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Antara lain rumah sakit pemerintah kurang dari 76%, rumah sakit swasta 49%, dan apotek kurang dari 47%. Namun saat ini karena sudah berlaku ya pelayanan jaminan kesehatan nasional, yang mana peresepannya itu mengikuti pada Fornas ya. Jika tidak ada Fornas, jika obat tersebut obat-obatan yang baru atau yang belum ada di Fornas, maka nanti akan ada ketentuan lain ya. Jadi harapannya karena berlakunya JKN, maka sekarang penggunaan obat esensial generik ini meningkat ya, mendekati 100% harapannya ya. Kecuali pada pasien-pasien umum ya yang tidak menggunakan jaminan kesehatan nasional ya atau BPJS kesehatan, maka masih kemungkinan besar untuk diresepkan obat-obat selain yang ada di Fornas ini, khususnya pada rumah sakit swasta yang belum semua rumah sakit swasta itu melayani pasien BPJS kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep obat esensial generik belum sepenuhnya diterapkan. Nah, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan adalah yang pertama, tersedianya sediaan farmasi, alkes, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat dan bermutu. Dan khusus untuk obat dijamin ketersediaannya dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya, ketersediaan dan keterjangkauan ya. Artinya ketika masyarakat datang ke puskesmas berobat ya dengan penyakitnya gitu ya, harapannya obat yang dapat menangani masalah kesehatannya itu tersedia dalam jumlah yang mencukupi atau dalam jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Keterjangkauannya maksudnya mudah dijangkau pelayanan kesehatan itu oleh masyarakat ya. Misalkan tidak tersedia di puskesmas, maka harapannya bisa tersedia di apotek-apotek sekitarnya, mudah untuk didapatkan gitu ya. Kemudian subsistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan yang beredar. Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial. Kemudian perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat ya. Karena perlindungan dari penggunaan yang salah itu bisa mencegah medication error ya. Kemudian penyalahgunaan obat itu berbeda dari penggunaan yang salah ya. Kalau penyalahgunaan obat itu memang disengaja untuk disalahgunakan ya, misalkan pada kasus tramadol, misoprostol, dan sebagainya. Kemudian penggunaan obat yang rasional ya, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Kemudian unsur-unsur dari subsistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan ini terdiri dari yang pertama adalah komoditi, kemudian yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah pelayanan kefarmasian, yang keempat adalah pengawasan, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari komoditi ya. Sediaan farmasi dan alkes adalah komoditi yang untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Nah, sedangkan makanan adalah komoditi yang mempengaruhi pula pada kesehatan masyarakat. Sediaan farmasi harus tersedia dalam jenis, bentuk, dosis, jumlah, dan khasiat yang tepat. Kemudian agar supaya rasional ya. Kemudian alat kesehatan harus tersedia dalam jenis, bentuk, jumlah, dan fungsinya. Makanan pun harus tersedia dalam jenis dan manfaatnya. Kemudian untuk sumber daya manusia yang mengerti dan
terampil dalam bidang kesediaan farmasi, alkes, dan makanan harus dengan jumlah yang cukup ya, sehingga ketika melakukan pelayanan kesehatan itu tidak ada kekurangan tenaga kesehatan ya, serta mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi ya. Maka setiap tenaga kesehatan itu wajib diambil sumpah profesinya ya. Kemudian mereka juga harus sebelum disumpah profesi tentunya mereka harus lulus dulu uji kompetensi ya. Jadi diharapkan nanti tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan itu adalah tenaga kesehatan yang berkompeten ya, dan bekerjanya sesuai dengan etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Maka nanti ketika kalian akan bekerja misalkan sebagai apoteker, maka apoteker itu akan memiliki yang namanya STRA, Surat Tanda Registrasi Apoteker. Jika TTK ya selaku tenaga teknis kefarmasian, maka akan memiliki nanti namanya Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian ya. Artinya memang sebagai tenaga kesehatan itu sudah teregistrasi ya, sudah ada surat registrasi di Kementerian Kesehatan. Kemudian fasilitas sediaan farmasi, alkes, dan makanan adalah peralatan atau tempat yang harus memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan, baik di fasilitas produksi, distribusi, maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier ya. Pelayanan kesehatan primer ini meliputi puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier ini meliputi rumah sakit. Pembiayaan yang cukup dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat ya. Harus tersedia dalam jumlah yang cukup ya, yang memenuhi dan terjangkau ya. Ketika akan diperoleh itu dapat terjangkau oleh masyarakat. Terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin atau yang tidak mampu ya. Jangkauan obat itu bukan hanya aksesnya saja ya yang mudah dijangkau, namun juga terkait dengan harganya ya atau pembiayaannya. Maka pada masyarakat miskin dan tidak mampu ya, untuk pelayanan kesehatannya pembiayaannya itu ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Dijamin melalui jaminan kesehatan nasional ya, mereka masuk ke dalam penerima bantuan iuran atau disingkat dengan PBI ya, dalam keanggotaannya pada BPJS Kesehatan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian unsur selanjutnya adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapat menjamin penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan alkes secara rasional, aman, dan bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Kemudian terkait dengan unsur pengawasan yang komprehensif yang meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar ya. Semua bahan baku ya, baik itu bahan aktif maupun bahan tambahan atau eksipien ya, itu harus memiliki standar ya. Kemudian evaluasi sebelum beredar ya, itu melalui QA dan QC ya, Quality Assurance dan Quality Control. Kemudian juga ada sertifikasi ya, baik itu sertifikat bahwa produk itu dibuat melalui CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik, dan distribusikan juga dengan baik melalui CDOB, cara distribusi obat yang baik begitu ya. Dan pengawasan produk sebelum beredar ini diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan pengujian produk dengan melaksanakan regulasi yang baik atau Good Regulatory Practice. Ditujukan ya, pengawasan ini ditujukan untuk menjamin setiap sediaan farmasi, alkes, dan makanan yang beredar ini memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan dengan didukung oleh laboratorium pengujian yang handal. Kemudian unsur yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat senantiasa dilibatkan secara aktif agar sadar dan dapat lebih berperan dalam penyediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan makanan, serta terhindar dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan. Ya, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Penyediaan unit pelayanan publik bidang kesehatan diadakan untuk menangani berbagai masalah yang mudah diakses oleh masyarakat dan menerima keluhan atau pertanyaan terkait dengan sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Kemudian prinsip-prinsip dari subsistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan ini terdiri dari yang pertama aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Kemudian tersedia dan merata ya di seluruh vaskes ini tersedia secara merata dan terjangkau.
kemudian rasional ya, transparan dan bertanggung jawab, serta prinsip kemandirian. Kita akan bahas satu-satu ya. Prinsip yang pertama, aman, berhasil, bermanfaat dan bermutu ya. Pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan dan berbasis bukti ilmiah atau berdasarkan evidence-based medicine. Pelaku usaha juga bertanggung jawab atas keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk sesuai dengan fungsi usahanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi tidak hanya pemerintah saja ya dengan cara membuat regulasi atau peraturannya untuk menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan bermutu, tapi juga pelaku usaha juga turut serta ya menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dari produk farmasi dan alat kesehatan serta makanan. Kemudian prinsip yang kedua adalah tersedia, merata, dan terjangkau. Obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan, sehingga obat tidak boleh diperlakukan sebagai komoditi ekonomi semata. Kemudian yang ketiga, rasional, prinsip rasional. Setiap pelaku pelayanan kesehatan harus selalu bertindak berdasarkan bukti ilmiah terbaik atau evidence-based medicine yang terbaik, dan prinsip tepat biaya atau cost efektif serta tepat manfaat atau cost benefit dalam pemanfaatan obat agar memberikan hasil yang optimal ya. Jadi rasional tadi juga berlaku untuk pada studi farmakoekonomi juga bisa menyumbang kerasionalan suatu obat gitu ya. Jadi nanti akan dipelajari di semester berikutnya ya, bahwa obat itu bukan hanya dia harus efektif, tapi juga dia harus cost efektif ya, memiliki efektivitas yang tinggi dengan biaya yang paling sepadan gitu ya, dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Yang diinginkan seperti itu ya, efektivitasnya tinggi dengan biaya yang rendah. Demikian juga dengan manfaatnya ya, manfaatnya tinggi dengan biaya yang paling efisien lah gitu ya, tidak murah tapi efisien ya. Kemudian rasional menurut WHO adalah bila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan tentang sediaan farmasi, alkes, dan makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan kesehatan. Ya, jadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa transparan dan bertanggung jawab itu mulai dari industri farmasinya ya, industrinya, kemudian kemudian distributornya atau PBF-nya sampai dengan pelaku pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatannya. Kemudian prinsip kemandirian ya. Potensi sumber daya dalam negeri, utamanya bahan baku obat dan obat tradisional, harus dikelola secara profesional, sistematis, dan berkesinambungan sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan mengurangi ketergantungan dari sumber daya luar negeri, serta menjadi sumber ekonomi masyarakat dan devisa negara ya. Karena saat ini Indonesia masih impor untuk beberapa bahan baku obat ya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan, ini terdiri dari yang pertama upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Kemudian yang kedua upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Kemudian upaya yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, kemudian upaya penggunaan obat yang rasional dan upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Kita akan bahas upaya penyelenggaraan yang pertama, yaitu upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Penyediaan dan pelayanan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional ya. Kalau yang sekarang ini sudah diperbaharui istilahnya menjadi Fornas, formularium nasional ya, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama untuk melayani pasien-pasien BPJS kesehatan itu berpedoman pada Fornas.
pemerintah dan pemerintah daerah dengan pengaturan khusus menjamin tersedianya obat bagi masyarakat di daerah terpencil, daerah tertinggal dan perbatasan, serta daerah bencana, daerah rawan konflik, dan obat yang tidak mempunyai nilai ekonomis atau istilahnya adalah orphan drug. Pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat dan alat kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, daerah bencana, dan daerah rawan konflik. Kemudian pemerintah mengatur harga obat dan alat kesehatan. Ya, ini sudah kalau kalian perhatikan ya, sudah dilakukan. Kalau diperhatikan di kemasan obat atau di dus obat ya, atau di kemasan primernya gitu ya, akan ada tulisan HET, yaitu harga eceran tertinggi. Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ketika kita di vaskes atau misalkan di apotik, itu kita tidak bisa menjual harga obatnya itu lebih lebih tinggi dari HET-nya ya. Jadi maksimal itu kita jual itu di HET-nya ya. Kecuali kalau misalkan barang yang kita peroleh itu adalah sudah lama gitu ya, kemudian ada kenaikan harga. Nah, itu biasanya HET-nya itu lebih rendah daripada harga belinya. Itu biasanya ada terjadi kesulitan di situ ya. Bisa saja kita menjual obat itu lebih tinggi dari HET-nya ya. Jika HNA-nya dari distributor atau dari industrinya itu memang lebih tinggi ya gitu ya, ada kenaikan, tapi produk yang kita jual itu masih produk yang lama ya, bisa kesulitannya di situ. Baik, saya lupa menjelaskannya terkait dengan orphan drug ya. Nah, orphan drug ini adalah obat-obatan ya yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit langka ya. Biasanya orphan drug ini harganya itu sangat mahal ya, sangat mahal. Kemudian untuk mengobati penyakit-penyakit yang langka. Karena langka ya, maka jumlah pasiennya pun sangat sedikit ya, sehingga jarang ada industri farmasi di Indonesia yang memproduksi obat-obatan tersebut ya, biasanya impor dari luar negeri ya. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat untuk produk sediaan farmasi, alkes, dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat mutu produk sediaan farmasi, alkes, dan makanan merupakan tugas bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, baik itu industri, distributor maupun vaskes, dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab. Kemudian pelaksanaan regulasi yang baik atau good regulatory practice didukung oleh sumber daya yang memadai secara kuantitas maupun kualitasnya ya, mencukupi kuantitasnya ya dan berkualitas ya. Kalau tenaga kesehatan itu dibuktikan dengan memiliki surat kompetensi ya. Kemudian sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama internasional, laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen, dan transparan. Kemudian pengembangan dan penyempurnaan kebijakan mengenai produk dan hasil produksi dan distribusi, sediaan farmasi, alkes, dan makanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan standar internasional. Kemudian dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian impor, ekspor, produksi, dan distribusi sediaan farmasi, alkes, dan makanan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk melalui proses pendaftaran dan evaluasi, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveillance dan ujian setelah pemasaran atau post-marketing, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi. Kemudian dalam rangka menghindarkan dampak buruk dari penggunaan alkes, maka upaya jaminan perlindungan keamanan diberikan kepada pengguna dan operator alat kesehatan, biasanya melalui pelatihan ya, masyarakat serta lingkungannya.
Kemudian penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal, ya. Kemudian peningkatan kesadaran kemandirian masyarakat melalui penyediaan dan penyebaran informasi terpercaya, termasuk informasi harga obat melalui HIT paling mudahnya, ya, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, menyeluruh, transparan, dan tidak menyesatkan mengenai penggunaan kesediaan farmasi, alkes, dan makanan. Kemudian perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPZA harus merupakan upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dan bahan-bahan yang dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian mendorong masyarakat rentan, terutama anak dan ibu hamil, serta manusia lanjut usia atau lansia untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Kemudian upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, ya, di semua fasilitas pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan yang pertama, mengutamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian melaksanakan kegiatan inti farmasi yang meliputi pengelolaan obat dan produk kesehatan lainnya, ya, mulai dari manajerialnya, kemudian menjamin mutu, memberikan informasi dan saran, serta memonitor penggunaan obat oleh pasien atau melakukan monitoring. Kemudian memberikan kontribusi dalam peningkatan persiapan yang rasional dan ekonomis, serta penggunaan yang tepat, ya, tidak hanya rasional dan juga yang meliputi efektivitasnya, tapi juga ekonomi secara biaya, dan memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai untuk setiap individu, ya, karena setiap individu kondisinya berbeda-beda, maka pelayanan kefarmasian yang didapatkan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap individu. Kemudian upaya penggunaan obat yang rasional, ya, merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mengefisienkan biaya pengobatan, ya. Kemudian penyelenggaraan upaya penggunaan obat yang rasional ini dilakukan melalui kegiatan berikut ini. Yang pertama, penerapan daftar obat esensial nasional atau DOEN, kalau sekarang disebut dengan Fornas atau Formularium Nasional, dalam upaya pelayanan kesehatan tingkat primer, biasanya pada puskesmas, klinik, ya, maupun sekunder dan tersier atau di tingkat rumah sakit. Melalui pemanfaatan pedoman terapi dan formularium berbasis bukti ilmiah, ya. Kalau di rumah sakit itu biasanya mereka masing-masing rumah sakit tidak hanya berpedoman pada Fornas, bisa juga mereka memiliki formularium rumah sakit masing-masing, ya, tergantung dari kebutuhan dan tipe rumah sakitnya. Kemudian audit dan umpan balik dalam penggunaan obat yang rasional, kemudian pengembangan mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial, dan langkah-langkah perbaikan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pemberdayaan komite farmasi dan terapi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian melalui penggunaan obat yang rasional. Jadi kalau di rumah sakit itu biasanya mereka membentuk KFT, ya, yang terdiri dari dokter, apoteker, dan perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui analisis biaya efektif atau analisis efektivitas biaya, ya, dan biaya manfaat pada seleksi obat yang digunakan pada semua tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari primer, sekunder, sampai dengan tersier, ya. Mestinya dilakukan analisis farmakoekonomi dalam pemilihan obatnya, terutama obat-obat yang akan dimasukkan dalam formularium rumah sakit. Itu semestinya obat-obat yang sudah diuji secara atau dianalisis secara farmakoekonomi. Jadi dipilih obat yang paling efektif dengan biaya yang paling efisien. Kemudian penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan lengkap melalui penyusunan informasi obat nasional Indonesia atau IONI. Ini disusun oleh BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bisa kalian lihat di websitenya Pionas BPOM, ya. Ini ada juga yang berbentuk buku, silahkan dibaca, informasinya lumayan lengkap, ya. Ini akan sangat mendukung para profesi kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan obat, termasuk penggunaan obat yang rasional. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi
informasi kepada masyarakat antara lain promosi penggunaan obat generik ya, karena dari hasil riset kesehatan dasar ya tahun 2013 bahwa masih banyak ya, sangat banyak masyarakat di Indonesia yang rata-rata di Indonesia masih belum tahu apa itu obat generik ya, bahkan yang mengatakan tahu obat generik itu definisinya tentang obat generik itu masih salah ya pemahamannya. Jadi memang kita sebagai tenaga kefarmasian sepatutnya bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan obat generik ya. Kemudian pengelolaan berbagai penyakit secara tepat serta seperti penyakit diare dan lain-lain, serta pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan penggunaan obat yang rasional di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Nah, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia perlu didorong secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi. Langkah-langkah yang perlu diselenggarakan yaitu yang pertama, pemilihan produk yang tepat untuk mengembangkan produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki di dalam negeri ya. Kemudian pemerintah menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang farmasi melalui persaingan usaha yang adil, pemberian insentif kebijakan perpajakan dan perbankan, serta kepastian proses perizinan. Kemudian pembinaan industri farmasi dalam negeri agar mampu melakukan produksi sesuai dengan CPOB dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Kemudian komitmen dari semua pemangku kepentingan seperti kemauan industri farmasi domestik untuk memprioritaskan penggunaan bahan baku produksi dalam negeri ya, tidak impor. Kemudian penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan dan para pemberi pelayanan kesehatan dan konsumen. Kemudian peningkatan penelitian dan pengembangan bahan baku obat dan obat tradisional untuk menunjang pembangunan kesehatan ya, bahkan di Balitbang Kemenkes ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan itu secara rutin melakukan riset tentang obat tradisional dan jamu ya di seluruh Indonesia ya. Kemudian riset-riset lainnya terkait dengan obat dan bahan baku obat. Kemudian pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah ya, apalagi kalau misalkan bisa sampai ke tahap fitofarmaka ya, uji secara klinis, kemudian yang bermutu tinggi dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal ya di beberapa rumah sakit ya di Indonesia ya. Contohnya di Rumah Sakit Kanker Darmais yang ada di Jakarta, itu mereka punya instalasi sendiri untuk pelayanan pengobatan yang dengan menggunakan obat tradisional ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.